Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Tengku Muhammad Ali Akbar, Faklul Ahyar, Rinaldi Pratama, Abdul Somad, Muhammad Haikal, Fandi Fahreza, dan Farhan Aditya Kurahman. Materi kami hari ini berjudul Siklus Kerja Audit Internal. Siklus kerja audit internal atau audit cycle. Pola kerja audit internal secara independen dalam konteks aktivitas kerja dapat diartikan dalam dua perspektif. Yang pertama, aktivitas audit tidak harus dijalankan berdasarkan permintaan pihak tertentu dalam perusahaan. Pengawasan sudah menjadi tanggung jawab yang melekat pada internal audit terhadap seluruh perusahaan. Oleh karenanya, internal audit berwenang dalam menjalankan fungsi pengawasan secara teratur atau regular audit. Yang kedua, karena posisinya yang bebas dari pengaruh lain kecuali kepentingan pengawasan itu sendiri. Internal audit pihak yang paling dipercaya oleh senior manajemen dari strategic level maupun dari tingkat secara horizontal atau dari executive level untuk diminta bantuan memeriksa permasalahan tertentu atau special audit. Selanjutnya mengacu pada prinsip manajemen PDCA, plan, do, check, act secara komprehensif siklus aktivitas utama internal audit dapat dibagi ke dalam 4 kategori besar. Yang pertama adalah plan. Plan itu adalah rencana atau merupakannya penerjemahan strategi kooperasi serta umpan balik yang diterima dari berbagai pihak yang ke dalam perspektif internal audit, yaitu berupa pemetaan risiko dan pengendalian, penetapan strategi audit hingga penyusunan program audit. Selanjutnya ada DO. DO itu adalah pelaksanaan audit atau audit execution, merupakan implementasi dari rencana audit baik secara teratur, regular audit atau maupun berdasarkan investigasi atau permintaan pihak tertentu, special audit. Keduanya dijalankan secara sinergis antara pengawasan tidak lanjut, audit on desk maupun pengawasan langsung, audit on site. Mengingat aktivitas yang bersifat continue audit, maka pengembangan audit di base SASE juga menjadi bagian yang penting dari tahap ini. Selanjutnya ada check. Check merupakan penyajian hasil audit atau audit deliverable, merupakan penyampaian konfirmasi temuan, finding confirmation kepada pihak klien atau teraudit, hingga penyajian hasil laporan audit ke auditor pihak-pihak yang berkepentingan, baik konfirmasi temuan maupun laporan hasil audit yang perlu ditetapkan oleh pihak auditor sebagai fungsi check-in. Yang keempat ada X, penerimaan kembalian hasil audit atau audit evaluation, merupakan aktivitas evaluasi, review yang terdiri dari dua aspek. Aspek pertama yaitu evaluasi audit terhadap tindak lanjut hasil yang harus dijalankan oleh pihak audit. Yang kedua yaitu evaluasi secara integral mengenai kemampuan pengolahan risiko yang pengendalian internal, serta review internal terhadap kinerja audit. Hasil review sepenuhnya akan digunakan untuk tahap rencana audit ke depan. Selanjutnya ada pendekatan audit. Pendekatan audit adalah metode atau strategi yang digunakan oleh auditor untuk melaksanakan auditnya dengan efektif. Berikut adalah beberapa pendekatan audit. Yang pertama, pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam audit atau auditor mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan atau entitas yang diaudit. Auditor kemudian merancang pengujian prosedur audit untuk mengurangi risiko tersebut. Pendekatan ini fokus pada area yang paling berisiko dalam audit. Yang kedua, pendekatan berbasis proses. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan evaluasi bisnis atau sistem kontrol internal dalam entitas yang diaudit. Auditor mengevaluasi efektivitas kontrol dalam proses tersebut dan mengidentifikasi potensi risiko. Yang ketiga ada pendekatan berbasis pengujian substansi. Dalam pendekatan ini, auditor harus berfokus pada pengujian substansi, transaksi, dan saldo akun. Auditor akan memeriksa secara rinci bukti-bukti yang mendasari laporan keuangan seperti faktur, kontrak, atau catatan akuntansi. Yang keempat, pendekatan berbasis kepatuhan. Pendekatan ini lebih berfokus pada memeriksa kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku. Auditor memeriksa apakah entitas ini memenuhi aturan yang berlaku. Yang kelima, pendekatan berbasis kinerja. Dalam pendekatan ini, auditor mengevaluasi kinerja atau efisiensi operasional entitas. Auditor akan menilai apakah entitas mencapai tujuannya dengan cara yang efisien.
Yang keenam adalah pendekatan berbasis lingkungan. Pendekatan ini digunakan adalah dalam audit untuk mengevaluasi dampak entitas lingkungan, apakah entitas mematuhi regulasi keuangan yang berlaku. Audit dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Berikut merupakan tabel perbedaan antara ke-6 jenis audit tersebut. Yang pertama, keuangan. Jenis audit ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan laporan keuangan suatu entitas. Audit akan memeriksa catatan keuangan, transaksi serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, audit internal. Ini adalah audit yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal dalam entitas atau organisasi. Fokusnya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, efisiensi operasional, dan pengendalian data internal. Yang ketiga ada audit kepatuhan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahawa suatu entitas atau program mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya audit pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Yang keempat adalah audit kinerja. Jenis audit ini mengevaluasi kinerja atau entitas dalam mencapai tujuannya untuk mencakup efisiensi, efektivitas dan dari hasil operasional audit tersebut. Yang kelima adalah sistem audit informasi. Audit ini berfokus pada pengujian dan evaluasi kontrol, keamanan, keandalan, dan kepatuhan sistem informasi teknologi yang digunakan dalam entitas. Selanjutnya yang keenam ada audit lingkungan. Audit ini mengevaluasi dampak entitas yang ada di lingkungan dan bagaimana entitas mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Pilihan pendekatan dan jenis pelaksanaan audit akan bergantung pada tujuan audit, jenis entitas yang diaudit, dan persyaratan regulasi yang berlaku. Auditor akan memilih pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan audit dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada temuan audit. Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti yang dikumpulkan terhadap kriteria audit berikut. Adalah beberapa contoh temuan yang mungkin muncul selama proses audit. Yang pertama, kekurangan dalam pengendalian internal. Auditor menemukan bahawa entitas yang diaudit memiliki kelemahan atau sistem pengendalian internalnya seperti kurangnya pemisahan tugas atau kurangnya dokumentasi transaksi. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kebijakan. Auditor menemukan bahawa entitas diaudit tidak mematuhi peraturan atau kebijakan yang berlaku, seperti tidak mematuhi persyaratan perpajakan atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, kecurangan atau penyalahgunaan. Auditor menemukan adanya tindakan kecurangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak entitas yang diaudit, seperti penggelapan atau uang atau manipulasi data. Yang kelima, kinerja yang buruk. Auditor menemukan bahawa entitas yang diaudit memiliki kinerja yang buruk dalam hal efisiensi, efektivitas atau ekonomi seperti biaya yang tinggi atau produktivitas yang rendah. Setiap temuan audit harus didukung oleh bukti memadai dalam pentingnya material. Serta temuan audit, kondisi, kriteria, sebab-sebab temuan audit signifikan dan didukung oleh bukti auditor yang kuat akan mempermudah dalam penyusunan laporan dan juga penyusunan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan entitas yang diaudit. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian hasil audit. Yang pertama, laporan audit. Laporan audit adalah dokumentasi resmi yang berisi hasil audit. Laporan ini disusun oleh auditor dan harus memenuhi standar audit yang berlaku. Laporan audit umumnya terdiri atas beberapa bagian, termasuk pendahuluan, gambaran umum, temuan audit, kesimpulan, rekomendasi, dan tanda tangan auditor. Yang kedua adalah deskripsi temuan. Temuan audit harus disajikan dengan jelas dan rinci. Auditor harus menjelaskan temuan-temuan tersebut tercantum dalam sumber data yang digunakan, serta memberikan bukti analisis yang mendukung temuan tersebut harus objektif dan tidak memihak. Selanjutnya ada kesimpulan. Auditor harus menyajikan kesimpulan hasil audit. Kesimpulan ini mencakup penilaian tentang apakah laporan keuangan aspek yang diaudit dapat diandalkan, apakah ada pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan atau kebijakan, dan apakah permasalahan substansi yang perlu diatasi. Yang keempat ada rekomendasi auditor. Biasanya memberikan rekomendasi atau saran kepada manajemen entitas yang diaudit. Rekomendasi ini mencakup tindakan perbaikan yang harus diambil untuk mengatasi semua temuan audit dan memperbaiki proses atau kebijakan yang ada. Yang kelima ada tanda tangan auditor. Laporan audit harus ditandatangani oleh auditor yang bertanggung jawab atas audit. Tanda tangan ini menunjukkan bahawa auditor telah menguji dengan cermat dan telah mematuhi standar audit yang berlaku. Yang keenam ada tanggal laporan. Tanggal laporan harus dicantumkan dalam laporan. Ini
ini mengidentifikasikan kapan audit selesai dan laporan disusun. Informasi ini penting karena hasil audit mungkin seiring waktu. Yang ketujuh, ada komunikasi dengan pihak berkepentingan. Hasil audit juga harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yang memiliki hak atau kepentingannya untuk mengetahui hasil audit, seperti dewan direksi, manajemen senior, atau pemegang saham. Kedelapan, ada transparansi atau integritas. Laporan audit harus mencerminkan integrasi dan transparansi. Auditor harus menjaga independennya, objektivitas dalam penyusunan laporan, serta harus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kesembilan adalah tindak lanjut. Setelah penyajian hasil audit, manajemen biasanya diharapkan untuk merespon temuan dan rekomendasi dengan tindakan hasil yang sesuai. Auditor juga harus membantu tindak lanjut tersebut untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan telah diatasi. Penyajian hasil audit adalah tahap yang penting dalam proses audit, di mana auditor menyusun laporan audit atau hasil audit untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan audit berisi temuan dan hasil audit yang dikomunikasikan kepada manajemen entitas yang diaudit, dewan direksi, pemegang saham, atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam hasil audit.